Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayani dengan NIM 180254243021. Program studi budidaya perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Umrah Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas pertemuan ke-7 dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah. Tugasnya mencari 3 jurnal penelitian tentang aquaponik. Nah, sebelumnya, pengertian aquaponik. Teknologi aquaponik merupakan gabungan teknologi aquaculture dengan sistem teknologi hidroponik dalam satu sistem untuk mengoptimalkan fungsi air dan ruang sebagai media pemeliharaan. Menurut Nugroho et al. Tahun 2012. Nah, selanjutnya fungsi sirkulasi pada sistem aquaponik ini sangat berkaitan erat dengan proses sisa metabolisme ikan, feses, dan pakan yang tidak tercerna pencuciannya. Yang ketiga, meningkatkan hasil produksi pembudidaya ikan dengan mengoptimalkan fungsi air dan ruang yang terbatas sebagai media pemeliharaan. Nah, berikut adalah gambar desain aquaponik antara gabungan teknik aquaculture dan hidroponik. Jurnal pertama berjudul Aplikasi Teknologi Aquaponik pada Budidaya Ikan Air Tawar untuk Optimalisasi Kapasitas Produksi. Penulis Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2012, diterbitkan di Jurnal Saintek Perikanan volume 8 nomor 1 halaman 46-51. Nah, berikut adalah SS jurnal yang pertama. Selanjutnya, hasil penelitian yang didata pada parameter biologis, panjang total ikan nila, data kelulusan hidup, panjang tanaman, dan jumlah helai daun. Selanjutnya, data kualitas air meliputi pH, DO, dan amonia dan nitrit. Yang pertama, panjang total ikan. Pada sistem aquaponik mampu menunjang kegiatan berdederan sebagaimana standar kepadatan tebar sistem budidaya normal. Kepadatan 200 ekor per kolam dengan ukuran 2 meter persegi dapat digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan yang optimal dalam sistem aquaponik. Selanjutnya, jumlah helai daun tanaman. Sistem aquaponik memungkinkan tanaman tumbuh dengan memanfaatkan unsur-unsur limbah amonia yang berasal dari sisa pakan dan metabolisme ikan. Yang ketiga, pada tebar. Sistem aquaponik di faktor kepadatan tebar tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup benih ikan dan tidak berpengaruh pada pertumbuhan panjang tanaman. Nah, kualitas air pada aquaponik dalam jurnal yang pertama. Yang pertama, amoniak. Kandungan amoniak NH3 dalam media aquaponik lebih rendah dibandingkan media non-aquaponik. Ini berarti hasil perhitungan analisis ragam menunjukkan penggunaan sistem aquaponik pada level 5% berpengaruh secara nyata terhadap perbaikan kualitas air media budidaya, yaitu pada penurunan kandungan amoniak. Pada kualitas air yang lain seperti pH, DO, dan nitrit, dalam hasil perhitungan analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan sistem aquaponik terhadap DO, nitrit, dan pH tadi tidak berpengaruh nyata pada media budidayanya. Berikut ada penjelasan sedikit tentang sistem aquaponik. Sistem aquaponik inti dasarnya penyediaan air yang optimum untuk masing-masing komoditas dengan memanfaatkan sistem resirkulasi. Yang kedua, prinsipnya memanfaatkan secara terus-menerus air dari pemeliharaan ikan ke tanaman dan sebaliknya ke tanaman ke kolam ikan. Yang ketiga, teknologi menghemat lahan dan air yang dikomunikasikan dengan tanaman sayuran. Dan yang keempat, tidak dapat dilepaskan dengan proses daur nitrogen dan nitrifikasi dalam media perairan budidaya. Nah,
Jurnal yang kedua, judul jurnal Efektivitas Sistem Aquaponik dalam Reduksi Konsentrasi Amonia pada Sistem Budidaya Ikan, yang ditulis oleh Dauhan dan kawan-kawan pada tahun 2014, yang diterbitkan di Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan, volume 3 nomor 1. Berikut adalah SS, jurnal yang kedua. Hasil penelitian jurnal yang kedua, peningkatan konsentrasi amonia disebabkan oleh sistem metabolisme ikan feses dan makanan ikan yang tidak termakan sehingga tersuspensi di dasar kolam. Selanjutnya, penyerapan terhadap amonia sangat optimal dimanfaatkan oleh tanaman kangkung atau tanaman air yang lainnya untuk pertumbuhan. Yang ketiga, metabolisme yang tinggi menyebabkan hasil buangan metabolisme juga meningkat sehingga konsentrasi amonia ikut meningkat. Yang keempat, bila oksigen terlalu rendah menyebabkan meningkatnya toksisitas pada hewan. Namun bila kadar DO tinggi atau optimal konsentrasi amonia tidak terlalu besar. Nah, hasil penelitian lainnya di jurnal yang kedua, pH mempengaruhi toksisitas suatu senyawa. Apabila pH tinggi, lebih banyak ditemukan amoniak yang tidak terionisasi dan bersifat toksik. Nah, apabila metabolisme yang tinggi menyebabkan hasil buangan metabolisme juga meningkat, sehingga konsentrasi amonia ikut meningkat. Untuk nomor 3 dan 4 itu sama dengan penjelasannya tadi. Jurnal ketiga, jurnal berjudul Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Benih Ikan di Lagesit pada Sistem Aquaponik dengan Jenis Tanaman yang Berbeda, ditulis oleh Mulkan dan kawan-kawan pada tahun 2017. Diterbitkan di Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsia, volume 2 nomor 1. Berikut adalah SS dari jurnal yang ketiga. Nah, hasil penelitian jurnal yang ketiga yang pertama menunjukkan sistem aquaponik dari bawah pemeliharaan dengan tanaman yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan berat mutlak, pertambahan panjang mutlak, dan laju pertumbuhan spesifik SKR serta tingkat kelangsungan hidup ikan. Yang kedua, hasil pengukuran pertambahan berat mutlak dan pertambahan panjang mutlak yang dipelihara dengan sistem aquaponik dari awal hingga akhir penelitian mengalami peningkatan. Nah, pertama dalam sistem resirkulasi pada aquaponik adalah pemindahan bahan organik dan organik dari proses metabolisme ikan peliharaan yang dimanfaatkan oleh tanaman. Yang kedua, laju pertumbuhan dengan menggunakan tanaman kangkung lebih efisien dibandingkan tanaman yang lain disebabkan pemanfaatan pakan yang baik dan kandungan amonia yang lebih rendah daripada tanaman yang lainnya. Perbandingannya, tanaman kangkung akarnya juga lebih berserabut dibandingkan tanaman yang lain. Di sini penelitian ini menggunakan tanaman kangkung, sawi, salada, dan lain-lain. Yang lebih bagus adalah tanaman kangkung. Sistem aquaponik memungkinkan tanaman tumbuh dengan memanfaatkan unsur-unsur limbah budidaya dari pemeliharaan ikan tersebut, yaitu amonia yang berasal dari sisa metabolisme dan sisa pakan yang dimanfaatkan nantinya oleh tumbuhan. Dalam sistem aquaponik, kerapatan antar tanaman merupakan hal yang harus diperhatikan dalam sistem aquaponik tersebut. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Itulah yang dapat saya buat dalam video pemaparan PPT ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.